Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang jawab salam saya doakan jadi orang kaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik semua ya. Terima kasih. Kita sore hari ini coba saling sharing gitu ya, saling berbagi. Bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa wirausaha bagi kita gitu ya, atau bagi kalian sebagai mahasiswa ya, agar menjadi ini gimana urutannya? Langsung atau gimana? Silakan langsung aja Pak. Oh ya, tentunya. Nama Pak, mic-nya tuker. Oh. Ya ini lebih nyaman Pak. Oh gitu. Iya. Enggak, saya kira tadi ada pengantar dulu gitu ya. Oh enggak ya, benar ya, langsung ya. Oke. Ini sifatnya kita diskusi aja ya. Diskusi sharing gitu ya. Saya belum tentu lebih jago atau lebih bisa ya, tapi mungkin lebih banyak pengalaman dan lebih tua iya gitu ya. Ya. Tapi kalian kan pasti punya pemikiran ya, pasti punya keinginan ya, dan yang jelas kalian kelihatannya lebih muda, lebih bersemangat ya. Itu mungkin yang kita ingin sharing ya. Tapi apapun itu kita coba optimalkan ya. Kita manfaatkan sesi ini kita untuk berdiskusi. Saya sendiri sebenarnya sama mungkin ya. Yang penting kan kita di dalam kehidupan itu kita punya cita-cita dulu. Kita punya goal ya, kita punya tujuan ya. Selanjutnya kesana itu sebenarnya itulah orang utama kita ya. Baik, untuk lebih terstruktur saya mungkin memanfaatkan slide ya. Saya sendiri sebenarnya dosen, adik-adik semua juga praktisi bisnis gitu ya. Saya juga ketua umum Ilkan. Kita juga bikin usaha namanya Jakarta ya. Jadi nanti saya akan sampaikan lebih detail apa aja usaha kita. Dan kami juga punya asosiasi namanya Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Industri Kecil Menengah Indonesia atau UMKM. Kita singkat ASU. ASU itu artinya jadi bagaimana kita ya, karena gini, nanti saya sampaikan juga beberapa datanya. Sudah terbukti dari sekian kita krisis, ternyata memang UMKM itu yang bisa bertahan. Saya tadi sempat diskusi dengan Pak Toro sebelum masuk ke ruangan ini. Di sekitar sini kan banyak UMKM-nya. Saya tak senanya ada nggak teman-teman kita atau ada dari mahasiswa yang sudah mulai terjun atau sudah membina gitu ya, atau bahkan sudah ikut di situ gitu. Itu saya kira menarik dari hal yang kecil gitu ya. Kita mulai ya, disitulah kita istilahnya sambil implementasi, sambil belajar, sambil mengembangkan atau sambil membesarkan UMKM. Lanjut, Adinda. Ini bukan asisten saya nih. Ini sebenarnya teman diskusi saya ya. Dia mahasiswa IPB dan sekarang sudah lulus ya. Sama-sama kita juga kebetulan kita di IPB itu ada namanya mentoring leader ya. Jadi bagaimana seorang senior membimbing juniornya ya. Karena prinsipnya gini. Pemimpin itu melahirkan pemimpin gitu ya, dan prinsipnya saya kira sehebat apapun pemain bola dia pasti punya coaching. Cristiano Ronaldo walaupun jago kan dia punya coach, ya kan? Tapi sebenarnya bukan coachnya lebih jago daripada Cristiano Ronaldo nya kan? Sama dulu kayak Mike Tyson itu kan dia punya coach, tapi bukan kalau diajak bertinju mungkin lebih jago Mike Tyson-nya gitu ya. Ini pun bisa saya nanti ditularkan di STIE gitu ya. Jadi ambil senior-senior yang sudah mungkin belum tentu yang lebih sukses ya, tapi mungkin lebih duluan, sehingga dia bersama adik kelasnya bisa nanti bikin bisnis bersama gitu ya, atau membagi pengalamannya gitu. Sehingga adik-adik kelas ini yang mau terjun ke bisnis lebih terarah ya. Sama sekarang itu, bayangkan ya, kalau saya harus tanya banyak orang untuk ketemu ke sini kan nggak kebayang berapa lama nyampe. Tapi apa yang buat nyampe sekarang cepat? Kita hanya cukup dikasih Google Map sama Mas Ian tadi kan. Anggaplah misalnya coach itu, mentor itu sebagai Google Map-nya gitu. Walaupun Google Map juga belok kiri, belok kanan, jadi kan juga nyampe gitu ya. Tapi setidaknya membantu ya. Ini kira-kira adik-adik yang mau saya sampaikan ya. Lanjut Mas Aras.
Oke, ya ini saya tadi sebagian sudah jelaskan ya. Saya sebenarnya tertarik juga di pendidikan karena menurut saya bisnis yang paling bagus itu, yang paling cepat kita meningkatkan ini itu adalah technopreneurship. Sering mungkin kalian dengar sekarang kan ada namanya technopreneurship ya, agro-technopreneurship ya. Jadi apa itu istilahnya technopreneurship? Dia sekarang lagi tren lagi social entrepreneurship. Jadi technopreneurship itu sebenarnya bagaimana kita membangun bisnis based on teknologi. Itulah yang dilakukan oleh negara-negara seperti Korea, Jepang gitu. Dia resourcesnya nggak banyak, tapi dia main di teknologi. Kita sebenarnya berharap suatu ketika Indonesia itu seperti itu. Kami kebetulan dengan tim dan teman-teman, sekarang juga di Sukabumi itu ada namanya dulu KEK Cikidang. Sekarang itu sedang diperjuangkan untuk menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Jadi Silicon Valley itu kan dia mengintegrasikan berbagai teknologi. Dari situlah mereka misalnya mendapatkan sejumlah nilai ekonomi. Dan orang yang main di teknologi pasti marginnya nggak bisa dihitung. Ya, tapi memang untuk ke sana pasti mereka butuh perjuangan gitu ya, butuh step-step. Makanya salah satunya kita harus sekolah. Dulu kan mungkin orang berpikir untuk jadi pebisnis nggak perlu sekolah. Saya kira itu perlu dikoreksi gitu ya. Silakan Anda sekolah setinggi-tingginya, tapi memang jangan gara-gara sekolah itu Anda jadi makin takut berbisnis. Kan orang itu makin tahu makin takut dia kan. Jadi jangan, kalau bisa ilmu yang kita dapat itu makin presisi, artinya kita spekulasi didasari kalkulasi. Jadi bisnis itu kan prinsipnya jangan main judi, bukan kita gambling gitu ya. Kalau kita misalnya bisa membuat presisi, ya pasti kita harus bersekolah gitu ya. Nanti lebih detail bisa adik-adik lihat cek profil saya gitu ya di Google gitu ya. Silakan lanjut, Adina. Ini saya kira nggak usah terlalu banyak saya jelaskan ya, tapi prinsipnya ini berbagai topik yang kita senangi. Saat ini salah satunya kita menyukai yang namanya biodiesel. Kalau misalnya kalian mendengar ada sekarang namanya B30, B20, B10, biosolar gitu ya. Kita salah satu yang ikut di situ sama pembangkit tenaga biomasa gitu ya, dan seterusnya. Nah, energi terbarukan lah. Lanjut. Ini saya kira juga saya mau mencoba cerita sedikit. Jadi saya nggak tahu nih, biasakan juga aktif di organisasi gitu loh. Karena ini topiknya mahasiswa ya. Saya ingin juga kalian jangan anti organisasi. Ya. Karena yang saya alami sendiri dari berorganisasi itu lah kita bagaimana membangun komunitas ya, bagaimana membangun sinergi, bagaimana menyampaikan ide, bagaimana meyakinkan ide. Kan kita kalau di kampus itu ya, kalau lagi di organisasi itu kan berantemnya, ya memang saya nggak setuju ide Anda gitu kan. Itu dibiasakan sehingga menjadi habit ya. Jadi ada istilah gini loh ya. Biasanya orang yang terus berpikir ya, dia mungkin juga hidupnya akan lebih panjang dan kritisnya itu akan muncul. Itu biasanya diasah di organisasi karena pasti organisasi itu kan namanya kumpulan beberapa orang kan beda pendapat kan. Misalnya kita di sini ada sekitar 40 orang. Kita mau mengusulkan satu ide saja, pasti punya 40 ide. Mungkin bisa jadi 80 ide karena satu orang misalnya dia punya 3 ide. Itu bagaimana tuh mengkerucutkan itu menjadi satu ide, itulah yang kita eksekusi, itu pasti butuh itu proses gitu. Nah itu biasanya diasah di organisasi. Lanjut. Saya juga ya memang ini kebetulan ya. Kita juga kalau nanti misalnya udah terjun, kita tidak sekedar di organisasi yang nilaba. Jadi misalnya nanti Anda jadi pebisnis, saya nggak tahu kalau bisa sebenarnya dari sekarang ikutlah ini. Karena emang di situ kumpulan orang-orang pengusaha, ya kan? Ikutlah misalnya seperti kayak kali ini ada ASU UMKM. Saya misalnya bidangnya di persawitan, saya ikut di komunitas perkelapa sawitan. Biodiesel kita ikut di biodiesel ya. Kita misalnya METI masalah energi terbarukan kita ikut di situ. Karena kita harus mendekatkan kepada orang yang kita tuju gitu loh, ya kan? Ada orang itu bisnisnya misalnya jualan misalnya elektronik, tapi berkawannya sama jualan bakso, nyambung nggak kira-kira? Nyambung sih nyambung aja, tapi bisnisnya nggak ketemu, ya kan? Dia mau memiliki ini, tapi coba istilahnya kita yang sekarang mainnya nggak kayak gitu kan? Ini update-nya udah sih kan gitu ya? Itu akan mempermudah kita. Jadi lingkungan itu, environment itu juga penting.
Lanjut. Ini saya kira juga untuk melatih ya, untuk melatih sense kita gitu loh ya. Jadi prinsipnya gini, untuk berbisnis itu kan juga ya boleh dikatakan kan harus dengan hati ya. Iya kan? Jadi nggak coba kita terlalu kapitalis. Jadi perlu juga kita untuk melihat atau misalnya untuk sebenarnya membaca juga keinginan market. Anggaplah misalnya saya dan tim ini kan kita punya Dakara Kopi ya, kita punya Dakara Man. Kan kita harus berkawan juga dengan misalnya orang-orang masyarakat gitu, ya, dengan lingkungan alumni gitu ya, dengan misalnya masyarakat sekitar ya, atau misalnya dengan teman-teman sekolah kita, sehingga dialah yang secara misalnya tanpa misalnya beban akan juga menjadi anggaplah misalnya menjadi semacam quality control bisnis kita. Ya, saya kira pasti banyak manfaat. Lanjut. Ini beberapa usaha kami ya, mungkin tidak terlalu detail kita sampaikan. Lanjut. Fokusnya kita ketiga bidang: pendidikan, bisnis UMKM, energi dan lingkungan. Saya kenapa menceritakan itu? Artinya ini kan juga perjalanan yang panjang, ya. Jadi pasti istilahnya pada saat misalnya kita ingin anggaplah misalnya melakukan sesuatu bisnis, biasanya kita akan secara tidak langsung hulu hilirnya kita ingin lakukan juga. Anggaplah misalnya saya bisnis misalnya energi, sumbernya misalnya biodiesel, daripada saya misalnya beli biodieselnya, ya saya tanam aja lah, berapa sawitnya kan gitu kan. Jadi itu memang perlahan gitu, pasti akan bisa. Lanjut. Prinsipnya ini usaha yang kita lakukan. Kita juga melakukan konsultan gitu ya. Jadi nanti adik-adik juga misalnya yang ingin berprofesi sebagai misalnya konsultan di audit energi, konsultan di lab cycle assessment ya. Ada kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu seperti di sini misalnya Antam gitu ya. Mereka wajib misalnya melakukan sistem manajemen lingkungan, pengendalian pencemaran udara, air gitu ya. Kita juga melakukan itu dan kita juga melakukan penerbitan ya, penerbitan itu ya. Nanti ada yang mau buat buku silakan. Lanjut. Terus dalam misalnya kita berorganisasi seperti yang disampaikan tadi, pasti kita akan melakukan yang namanya planning gitu ya. Pasti kita akan melakukan namanya organizing, pasti kita melakukan namanya accounting, pasti kita melakukan namanya controlling ya. Tapi prinsipnya pada saat kita misalnya terjun ke organisasi tadi ya, secara tidak langsung kita sudah menjalankan itu. Dan sebenarnya nanti pada saat kita juga terjun ke bisnis yang real, artinya bisnis yang profit, ini juga perlu ya. Jadi bagaimana kita melakukan plan action istilahnya ya, baru kita evaluasi controlling gitu ya. Karena itu akan menjadi siklus yang rutin kita lakukan. Dan kalau kita sudah terbiasa di organisasi, maka itu akan menjadi habit. Itu akan habit, akan istilahnya mendrive kita gitu. Lanjut. Ini saya kira sebagian besar tadi sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, manfaat organisasi itu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Ada orang itu pintar, tapi ditanya dia grogi. Ya, juga mungkin nanti berkomunikasi ke mertua kan gitu ya. Ya kan? Mungkin dia ganteng tapi nggak bisa ngomong. Ada orang dia nggak ganteng tapi langsung dia tembak. Makanya katanya dulu ada teman saya, dia pernah itu patah hati terus tapi nggak pernah pacaran. Karena nggak pernah disampaikan, ya kan? Ya kan? Kata ceweknya, emang gua dukun, tahunya dulu kan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lihat lakinya sih pas-pasan, tapi pasangannya kok cantik. Ya mungkin dia tembak 20 kali, ya kan? Ya kan? Kan ceweknya orang-orang itu jangan sampai yang ke-21 kali tuh. Baru yang kedua dapat mencapai tujuan. Organisasi itu pasti punya tujuan. Bisnis juga pasti punya tujuan. Ya. Baru menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa pemimpin. Ya kan? Anggaplah saya masuk organisasi ini jadi staff. Saya ingin dong ketua departemen, saya ingin dong sekjen, saya ingin dong ketua umum. Hal-hal yang sederhana kita mulai bangkitkan. Baru mampu memecahkan masalah yang ada. Masalah itu makanya di negara-negara yang anggaplah misalnya individualis, lebih tinggi bunuh dirinya. Ya, makanya saya sering sampaikan jangan Anda kesepian di tengah-tengah kota gitu. Kan Bogor nih rame nih macet, tapi dia kesepian. Pas berarti ada yang salah gitu. Ya kan? Baru memperluas wawasan yang dimiliki.
Saya dulu tuh kalau belajar, saya paling senang diskusi, ya, karena nggak perlu kita baca semua. Yang teman ini dia udah dapat yang di sini, yang ini udah dapat sini, udah, ya kan, cepat. Baru memperluas pergaulan dan mengatur waktu. Misalnya saya tes nih, si Mbak ini yang pakai masker. Kenal nggak si Mas yang paling ujung sana yang pakai masker? Hah? Ah itu berarti, jangan-jangan besoknya jadi bupati tuh. Iya kan? Jadi jangan anggap remeh, ya. Jadi sebisa mungkin bergaul gitu, karena modal utama itu sebenarnya pergaulan, ya. Baru memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kan kita di organisasi itu kan masih nirlaba sifatnya. Tapi kan misalnya teman kita bilang, besok ini kita pembukaan, tolong kamu siapin mic ya. Kecil memang tanggung jawabnya. Tapi kalau nggak itu disiapkan, bubar acaranya besok atau minimal kacau acara. Nah, itu kan melatih. Terus memiliki mental yang kuat pada saat menghadapi tekanan. Pasti dong, misalnya dia sebagai ketua, gimana sih? Kan kemarin kita harus sepakat kami yang nyiapin. Iya kan? Kebetulan yang dimarahin ini juga badannya tinggi. Kau maksudnya apa gitu kan? Itu biasa gitu ya dalam organisasi. Tapi itu kan menjadi habit gitu. Ya. Lanjut, Rina. Nah, saya kira fungsinya memberikan arahan ya, karena tadi sudah punya tanggung jawab, baru meningkatkan skill. Tadi skillnya udah banyak tadi. Baru mendapatkan pengalaman baru. Ya. Mampu artikulasi dan agregasi ya, norma dan rekrutmen serta sosialisasi. Ya kalau bisa misalnya kalian satu kelas ini saling mengenal gitu ya. Oke, nah, jadi prinsipnya bagaimana dari organisasi itu, ya? Saya nggak tahu nih. Biasanya teman-teman kita yang sudah terbiasa berorganisasi, nanti setelah di dunia karirnya, dia juga biasanya lebih cepat istilahnya untuk menata karir. Tapi juga jangan gara-gara itu organisasi terus kerjanya, ya kan? Kenapa kamu lama lulus ya? Saya kan ketua BEM, Pak. Saya kan ketua angkatan, ya kan? Ketua himpunan. Ya, tapi jangan juga gara-gara itu. Ya, itu namanya juga mencari alasan gitu ya. Ya. Pada akhirnya kan sebenarnya yang ingin kita asah itu apa sih? Kreativitas gitu. Itu yang mau kita asah. Jadi saya berpikir ya, kreativitas itu juga nggak muncul sendirinya, pasti harus diasah. Pemimpin-pemimpin hebat itu dia nggak mungkin tiba-tiba jadi pemimpin hebat. Pasti dia juga mengalami rintangan. Kalau istilah di kita, makanya kita dapat ujian, dapat cobaan. Itu jangan dianggap itu sebagai misalnya yang di atas Tuhan itu benci sama kita. Mungkin saja kita lagi diuji untuk naik kelas kan gitu. Sebenarnya tadi itu yang saya bilang, ya akhirnya kalau kita lihat misalnya dengan kreatif itu artinya kan dia memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan ya. Jadi kan di organisasi itu men-trial gitu. Men-trial istilahnya, mungkin pendapat saya ini saya sudah yakin ini betul. Tapi kata teman saya nggak betul. Makanya saya kadang-kadang ke anak saya juga saya gitu. Saya ajak diskusi. Ayo punya pendapat gini, gimana menurut kamu? Kamu setuju nggak? Ya, jadi itu kan harus dibangun ya. Sehingga nanti muncul kreativitas itu. Jadi muncul sebuah mental yang melibatkan penampilan ide atau konsep baru ya, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Inilah yang sebenarnya kita harapkan. Bagaimana mengembangkan kreativitas. Jadi di tangan-tangan orang yang kreatif, ya kan, di tangan-tangan orang yang kreatif mungkin kursi ini lain artinya, ya kan? Bisa dia jadikan untuk sulap lah, ya kan? Bisa dia jadikan untuk apa gitu. Tapi mungkin bagi orang yang nggak kreatif, ya ini hanya sebuah kursi. Dia bilang, jelek lagi kursinya, udah kotor ini. Nah itu orang yang pesimis, ya kan? Tapi bagi orang yang kreatif, lain ceritanya. Kemacetan itu dia jadikan misalnya jadi konten, dapat uang dia, iya kan? Ini yang apa misalnya orang itu kan ada kekurangan kelebihan. Bagi orang yang kreatif, kekurangan dia itu bisa dia jadikan apa? Bagi yang
orang yang kreatif, kecantikan dia bisa dia manfaatkan kan gitu ya. Tapi bagi orang yang nggak kreatif, mengeluh terus kerjanya. Padahal misalnya dia udah tinggi 170, coba saya 175. Padahal orang masih ada yang 160 gitu ya. Nah, itu loh bedanya ya. Bagaimana kita mengoptimalkan itu. Lanjut tadi. Saya kira intinya tadi itu ya. Organisasi ini menciptakan usaha kreatif sehingga membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitik gitu ya. Tidak hanya melakukan pekerjaan, tapi juga istilahnya administratif gitu ya, atau pengambilan keputusan. Organisasi itu juga memiliki karya. Saya kira pada akhirnya kita istilahnya, makanya ada sekarang itu kalau di ini kan ada namanya inovator, ada konten kreator gitu ya. Kita butuh orang yang gitu. Jadi kelihatannya sederhana kerjanya tapi menghasilkan sesuatu. Lanjut. Ini saya mencoba gitu ya. Ini saya merangkum dari berbagai pengalaman lah ya. Saya mungkin sekitar 20 tahun lebih lah berkecimpung di bisnis. Menurut saya ada 5 hal yang harus kalian kuasai lah, istilahnya untuk melakukan bisnis. Yang pertama itu mengoptimalkan kepemilikan. Sekarang apa yang kalian miliki? Yang jelas yang kalian miliki menurut saya waktu yang luang, ya, usia yang masih muda, kan masih kuat, ya, jangan nggak dioptimalkan yang ada sekarang. Harusnya juga saya daya pikir juga masih maksimal, karena mungkin otaknya kan belum banyak digunakan kan. Kalau saya udah banyak digunakan nih, untuk ngurus anak saya lah, istri saya lah, inilah, itulah. Ini kalian mungkin kalau ada periksa otak mungkin 10 juga belum ada digunakan otak. Jadi rambutnya kan juga masih hitam semua. Kan berarti kan masih jernih lah kan gitu ya. Itu coba dioptimalkan. Jangan salah, kan ada orang itu stres juga kelihatannya, tapi bukan stres untuk kebaikan. Nah, dia sebenarnya stres yang aneh-aneh. Jadi itu harus dioptimalkan yang kita punya. Networking, sinergi, silaturahmi. Saya dulu paling sering silaturahmi, datang ke senior, datang ke junior ya. Tadi saya sudah sampaikan melalui organisasi, seperti Simbah tadi harus kenal yang sana. Dalam artian nggak mesti harus yang aneh-aneh ya. Makanya kenal. Kita kenal kawan itu. Coba misalnya kalau kita lihat ibu semut, setiap mereka ketemu mereka kan seolah-olah kayak bersalaman kan. Jadi kalau bisa juga gitu, karena kita nggak tahu hidup orang, jalan hidup orang. Bisa saja saya kayak Jokowi dulu nggak terkenal kali ya kan. Waktu kuliahnya biasa-biasa aja, tapi jadi presiden. Nah itu kita nggak tahu nanti, entah si Mbak ini jadi menteri ya kan, entah si Mas Ana nanti jadi apa gitu. Tapi kalau udah kenal, ya lu kan teman gue dulu satu kelas, gitu kan. Masa lu nggak bantu gua kan gitu istilahnya. Ya, tapi kalau ini kamu siapa ya? Kita dulu satu kelas, istri gitu. Di mana kamu kelas berapa? Orang dia nggak tahu. Ya kan? Itu udah hilang gitu. Baru setelah itu kita dapat, ya ini nanti pas terjun ya. Coba misalnya jangan menyerah. Pasti bisnis itu juga pasti ada kesalahannya, ya. Pasti ada kekeliruannya, pasti ada misalnya kerugiannya. Jadi jangan juga kita menjadi jiwa yang cepat menyerah. Baru yang keempat, eksekutor yang handal. Apapun yang direncanakan tadi ya, kita yang sudah pikirkan tadi, kita sudah mau lakukan, ya, tapi nggak pernah kita lakukan. Itu juga nggak jadi apa-apa. Sama itu misalnya kalau kalian mau berenang, kira-kira gimana caranya biar bisa berenang? Hah? Iya, jemput ke sungai, ya kan? Saya si Mas ini dengan si Mas ini. Si Mas ini dia pelajari berenang, tapi dia nggak pernah di kolam renang. Ya kan? Si Mas ini dia sih nggak baca buku, tapi setiap pagi dia berenang. Mau gaya apa kayak kan gitu ya? Yang penting dia bisa berenang. Nggak bisa berenang tinggal perbaiki. Gaya kupu-kupu dong, gaya apa dong kan gitu ya. Pasti dia eksekutor yang itu yang pasti yang lebih menang gitu ya. Baru ini juga saya kira nanti penting, memilih aman sebelum nyaman. Jadi dari pebisnis jangan nyaman dulu. Ini biasanya nanti kalau sudah terjun, kelakuannya gitu. Udah punya mobil yang misalnya misalnya harga sekian, dia ingin nambah lagi, ya kan? Nah, usahanya belum mapan, dia sudah kredit. Ini terutama misalnya kadang-kadang ibu-ibu nih ya kan. Ya, jadi saya kira yang 5 ini kalau misalnya bisa diterapkan, insya Allah bisa akan sukses. Coba lanjut ya. Ya, memang kalau kita misalnya baca-baca buku ini gitu ya,
prinsipnya memang untuk melakukan entrepreneurship itu kita harus mempunyai beberapa skill. Yang pertama, kita juga harus mempunyai logika matematika dan filsafat bisnisnya. Tadi saya sudah jelaskan kreativitas. Bagi orang yang kreatif, saya sekarang lagi COVID, dia berbagai cara untuk bertahan. Tapi bagi orang yang pesimis, karena COVID, dia selalu mengangkat COVID. Lu kenapa usahanya tutup? Ah, COVID bro. Tapi bagi yang istilahnya optimis, ya nggak gitu dong. Kan ada cara lain, kita bisa online, bisa dengan WhatsApp teman-teman, kan gitu ya. Nah, itulah butuh kreativitas, butuh istilahnya, makanya bisnis itu kita mengerjakan sesuatu perlu filsafatnya gitu ya. Baru informasi dan teknologi, jangan juga istilahnya apa, melek IT gitu loh ya. Makanya kami nih, apapun yang kita lakukan kita coba sosialisasikan. Karena sekarang ini orang main di IT gitu ya. Dengan IT bisa kita cepat nyampe. Dengan IT sekarang kita tahu berapa harga misalnya bawang di Jakarta. Dengan IT kita tahu berapa harga TBS sawit di Sumatera Utara. Kalau tanpa IT, repot sekali kita itu. Tiba-tiba kita nyampe, misalnya kita bersurat, udah berubah harganya. Ya kan? Terus marketing gitu ya. Ini saya kira kalau saya dulu seluruhnya gitu ya. Ini yang cowok nih misalnya kan. Coba kau belajar. Ya tapi dalam artian ini bukan ngajarin ya. Kamu punya pacar nggak gitu? Ya kan? Itu sebenarnya contoh marketing juga itu. Tapi juga jangan yang ditembak gitu yang kira-kira mau gitu. Coba tembak yang paling cantik di kelas itu. Kira-kira dia nggak mau. Bagaimana cara marketingnya biar dia mau gitu? Kalau dia mau, oh berarti marketingnya. Iya kan? Baru kita juga butuh human resource, jadi pengembangan diri. Baru manajemen keuangan itu, tapi nanti pada akhirnya kalau udah jalan, baru kualitas. Jadi kita juga sebagai pebisnis harus update. Ya, makanya saya diajak Mas Ian jadi narasumber di sini, saya bersedia aja. Dengan harapan nanti saya juga dapat feedback gitu ya. Kita kan punya Dakara Kopi. Nanti kalian datang ke sana, ya kan? Kita kan ambil positifnya juga kan. Minimal kalian minum kopi, ya kan? Ya, kita punya YouTube, kalian subscribe, kan gitu kan? Punya follower, kalian follow, kan gitu kan? Kita harus seperti itu. Coba saya apain? Ini kan potensial market ini. Setiap malam minggu aja kita Dakara Kopi. Udah gitu bawa teman yang berdua, ya kan? Bisa, lanjut. Ya. Jadi pada akhirnya kita sebagai diri untuk menjadi pengusaha itu kan harus mempunyai tekad yang kuat. Ini juga penting. Jadi jangan apa ya? Udahlah sama itu misalnya kayak orang jatuh cinta. Walaupun hujan, kan ada payung. Coba kalau dia enggak, udahlah besok aja hujan. Jadi kita punya tekad yang kuat. Oh, saya kan punya keinginan, saya bisa harus jalan. Terus ya tadi saya sampaikan tadi, kreatif dan inovatif. Cuma tadi cara mengasahnya nggak bisa kita bilang Anda harus kreatif dan inovatif. Bagaimana caranya? Ya harus latihan. Di mana latihannya? Di organisasi. Ya kan? Nggak ada itu orang tiba-tiba, oh saya jadi kreatif, saya jadi inovatif. Ya kan nggak bisa. Baru ya harus pandai-pandai juga menentukan diri sesuaikan dengan kemampuan. Tadi mengoptimalkan kepemilikannya. Baru mengadakan perhitungan, spekulasi dan kalkulasi. Ya. Baru siap menerima risiko. Ada itu kemarin baru datang ke tempat kita. Saya mau berbisnis, tapi saya takut rugi Pak. Ya tidur aja lah kalau kita. Tidur pun ada risikonya kan. Tiba-tiba jatuh cicak kena kepala kita atau kena muka kita kan. Nggak mungkin berbisnis yang ada risikonya. Justru makin gede risikonya, berarti makin gede untungnya. Sekarang kita bagaimana mitigasi risiko itu? Biar untungnya yang kita dapat kan gitu. Baru memiliki sikap yang positif. Ada orang itu negatif dulu gitu. Datang orang ke rumah dia ini ngutang nih orang. Iya kan? Kayak saya diundang Mas Ian sama ketua Hempro kita ke sini. Kan kalau saya ini kan saya macet gitu kan. Tapi saya positif aja. Saya pasti ketemu adik-adik yang apa namanya itu, yang semangat gitu ya, yang smart kan gitu ya. Kita ambil positif. Baru mau belajar dari pengalaman. Saya kadang-kadang juga belajar dari yang muda-muda. Karena kita beda zaman gitu. Bisa aja pemikiran saya seperti ini, tapi kan nggak laku lagi. Nah itu juga nggak boleh kita berhenti belajar. Baru berani mandiri dan memiliki daya saing. Nah, ini juga saya kira penting. Itu ujung dari kreatif dan inovatif tadi. Kita harus bisa menciptakan sesuatu di luar orang lain. Tampil beda gitu ya. Baru mampu menilai peluang pasar. Ini
biasanya terasah seiring dengan apa namanya itu berbagai istilahnya organisasi atau berbagai bisnis yang dilakukan. Jadi kadang-kadang kayak kemarin ada senior saya, dia bikin hotel itu bukan di tengah kota, justru di pinggir kota. Iya kan? Tapi justru orang ke sana. Nah itu dia udah melihat, dia ada kepercayaan. Justru orang sekarang sudah malas nginap di tengah kota. Kayak sekarang orang bikin kafe kan ada yang dulu. Kalau kita bikin ngapain sih dia bikin situ? Mana ada orang yang datang? Sederhananya dulu lah. Dulu orang jualan, sekarang orang kan jualan lewat marketplace. Dulu orang jualan zaman saya kuliah kayak kalian nggak percaya itu orang jualan nggak ada barangnya. Malah bisa laku barangnya nggak ada. Orang aku udah bawa barang dibeli ke orang katanya. Sekarang itu kejadian. Tapi ya bagi yang percaya suatu saat, memang sekarang belum. Tapi 2-3 tahun lagi, kayak si Nadiem itu itulah kepercayaan yang saya jadi kapan Gojek. Dia yakin pasti orang butuh alat transportasi yang bisa murah, hemat, dan membantu dia untuk bergerak, untuk moving gitu kan. Nah itu awalnya dari kepercayaan, dan kepercayaan itu diperjuangkan. Lanjut. Tadi itu di bawah ya, jadi wirausaha itu jangan karena terpaksa. Kamu kenapa gagal? Ya kan gara-gara ibunya pula yang salah. Ya kan itu kan, jangan karena faktor pelarian ya dari suatu kegagalan, tapi kita untuk berusaha. Tapi juga jangan ditentang orang tuanya ya. Ini kita kan sebagai anak nggak boleh makan orang tua. Cuma ke orang tua itu kita yakinkan, kamu kan ada orang tua itu dia percaya anaknya bekerja. Ya kita bilang aja, kamu lagi ngapain kan? Ini saya lagi bekerja nih man. Bekerja membuat apa kayak gitu ya. Jangan bilang saya lagi bisnis. Padahal mungkin di orang tua kita bisnis itu jelek. Ya, jadi kita itu bahasa persuasif kita. Tapi jangan karena terpaksa. Kalau karena terpaksa atau karena disuruh, suatu saat gagal pasti akan jalankan itu. Itu yang nggak boleh. Ya, lanjut. Prinsipnya kan gini, apa sih bisnis itu? Saya nggak mau baca inilah sederhananya lah. Saya si ini, siapa namanya mas? Sasi. Kosasi ini? Sahrul. Saya Kosasi ngomong Sahrul, kita bisnis yuk. Apa kira-kira? Maksudnya apa? Dia maksudnya bisnis di situ apa artinya? Ya, artinya sebuah usaha yang menguntungkan kan gitu kan? Kan beda kalau dia jalan-jalan kan gitu kan? Jadi bisnis itu istilahnya menciptakan sesuatu yang menghasilkan uang gitu loh ya. Makanya Anda dari sekarang harus suka uang. Ada orang yang nggak suka duit. Oh nggak bisa jadi pebisnis. Iya kan? Iya. Kamu suka duit ya? Suka banget dong. Cuma gimana cara datangnya kan gitu aja. Ya, jangan pula saya mah bukan cewek matre kan. Ya harus cewek matre. Ya kan? Iya dong masa istilahnya. Makanya cowok juga jangan ajak ceweknya melarat dong. Saya cari istri yang mau diajak melarat. Waduh tega banget, belum apa-apa udah yang juga ajak melarat aja. Iya kan? Ya, tapi dalam artian kalau berjuang loh, ya kan? Ya, lanjut. Iya, ya mungkin definisinya ada orang bisnis di agribisnis ya, ada agroniaga, prinsipnya bikin sesuatu yang menghasilkan uang. Itu bahasa mungkin simpelnya lagi ya. Lanjut. Jadi prinsipnya ya kan bisnis itu, tujuan bisnis itu kita mencari laba ya. Setelah kita dapat laba, kita bertahan. Setelah kita bertahan, bagaimana kita tumbuh? Ada orang setelah dia tumbuh, ada rasa tanggung jawab. Orang kalau dari level tanggung jawab, dia tidak sekedar lagi mencari keuntungan. Tapi bagaimana bisnis saya ini membuat orang pintar. Sama kayak gini, ini kan sekolah ini kan bisnis juga ya, ini kan. Tapi kan ada value yang dia dapat, ada tanggung jawab yang dia dapat. Bagaimana caranya ya biar mahasiswa ini pinter, bisa jadi pengusaha. Makanya didatangkanlah kayak saya misalnya kan gitu. Syukur-syukur nanti ada yang nempel di otak adik-adik kan gitu kan. Kan kalau nggak ada rasa tanggung jawab dari yang punya, kan udahlah. Nggak usah lah kita ini. Pokoknya jam sekian pulang aja, suruh pulang aja gitu kan. Kan biasanya levelnya kan seperti itu. Ada juga orang misalnya yang main sains CSA. Sekarang kalau namanya inovasi sosial. Jadi level itu bagi kondisi tertentu dia tidak lagi sekedar mencari untung. Tapi di awal-awal harus untung. Kalau nggak untung gimana mau bertahan? Ya kan? Gimana mau tumbuh? Ya kan? Gimana mau bertanggung jawab? Saya kalau nggak untung segala macam, mungkin di hire karyawannya nggak dia bayar. Ya, lanjut.
Prinsipnya kan memang setelah tujuannya kita ini gitu ya. Ya pasti kan bagaimana misalnya kita bisnis kita misalnya berproses ya, artinya sampai ke masyarakat, produksi gitu ya. Itu kan istilahnya apa namanya itu life cycle-nya lah gitu ya. Lanjut ya. Pada saat misalnya bisnis itu sudah jalan, pasti di awal-awal ada 3 hal ini yang harus kalian lakukan. Ada yang namanya fungsi operasional, bisnisnya berjalan. Ada pemasaran, ada keuangan. Ya, makanya kalau saya sering sampaikan sebenarnya kalau Anda mau jago bisnis, bagaimana caranya? Mulai besok Anda sewa ruko, Anda jualan. Ya, entah apapun jualannya, pasti akan mempelajari semua. Anda mempelajari operasionalnya, Anda mempelajari pemasarannya, Anda mempelajari keuangannya. Sederhananya kan, ingat aja UUD 45. Ujung-ujungnya duit, beli 4 jual 5. Kan kalau Anda beli 5 jual 4, itu namanya bangkrut. Ya, jadi bisnis itu prinsipnya bisa diuntung. Ya kan? Itu kan yang sederhana. Saya beli kerupuk di, anggap misalnya di pasar Bogor 10.000, ya saya jual lagi Ciampea 11.000. Ongkos bawa kerupuk dari Bogor ke Ciampea berapa? 1.500. Kalau jual 11.000 berarti kan mesti rugi. Ya, ya, juallah misalnya 13.000. Ternyata losisnya sekian persen, berarti harus jualnya 15.000. Kan udah pelajarin semua. Bagaimana cara biar losis? Ya berarti harus jago pemasaran. Dulu ada teman saya di SMA, setiap hari dia jualan coklat di kelas. Sampai kita bilang, Tresia lu bayar pajaknya. Ya, karena memang datang bisnis kamu ya kita bilang. Ya, tapi tak masalah, itulah apa yang harus kita lakukan. Lanjut. Setelah kita tahu tadi itu, kita butuh personal ya. Ya, kita butuh tim. Nggak mungkin Anda kerjakan sendiri. Ya, jadi jangan juga mau kerjakan sendiri. Dia direkturnya, dia manajernya, dia kasirnya, dia semua. Lama-lama dia bundek gitu ya. Iya kan? Nggak mungkin. Ya, kita harus tetap bekerja. Tapi bagaimana kita mentransfer keinginan kita kepada tim. Ya kan? Lanjut. Setelah kita misalnya punya personalia, kita kan harus juga buatkan instrumen. Ya, kalau kita misalnya di pabrik, kita buat ISO-nya. Ya, jadi kita harus buat akuntansinya, statistiknya, R&D-nya, karena bisnis itu kan harus kita bawa. Lanjut. Setelah itu dapat, buat perencanaan, buat organisasi, buat pengendalian. Jadi perencanaan tahun depan kita nambah orang apa lagi nih? Coba deh misalnya perusahaan-perusahaan besar, udah ada Indomie, Supermie, apa gitu ya? Dia kan udah punya perencanaan. Baru dia istilahnya di organisasi. Organisasi ada direktur, ada GM, ada manajer, ada supervisor, ada staff gitu ya. Nah itu dia udah berarti dia bisa udah makin besar. Butuh pengorganisasian dan butuh pengendalian, butuh controlling. Kita misalnya ngecek ya, misalnya kita ambil sampel gitu ya. Jadi butuh quality control, butuh quality assurance. Lanjut. Nanti makin besar bisnisnya, kita sudah mulai berpikir ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Jadi dalam bisnis itu juga sama. Nanti ada yang recokin dari dalam. Kan ada orang itu kadang-kadang karakternya pokoknya anggap misalnya satu divisi itu 10, ngerjainnya nyalakan bosnya aja. Ini kayaknya harus demo ini, bos ini nggak betul. Ya kan kalau mau menyelesaikan penyakit kan sumbernya kan harus dapat. Ya itu juga nanti kalian sama di organisasi juga gitu. Ada kalau saya sederhananya itu di organisasi itu ada 3 macam orang. Ada dia tim hari-hari, ya ini saya Pak Ketua Ibro ya. Ada tim hari-hari itu harus paham yang mana tim hari-hari saya. Ada juga dia tim hura-hura, ya. Pokoknya udah gampang itu, besok selesai itu katanya. Ya, tapi ada juga tim hore-hore. Tim hore-hore itu pokoknya hari-hari yang baru menonjol. Wah itu kan kita yang kerjaan kemana gua enak ya. Nah, jadi kita harus punya itu tim biar berhasil. Ya. Jadi itu kan istilahnya tadi ada internal ada eksternal. Mungkin ya makanya orang kalau misalnya bikin organisasi partai lah kan ada ketua harian, ada sekjen, itu lah yang di hari-hari dia yang mengatur. Tapi kan dia juga harus punya yang di depan, yang bawa spanduk, ore pilih saya. Nanti kalau nggak ada yang juga nggak rame. Jadi itu juga di perusahaan itu harus punya seperti itu. Ya, lanjut.
Nextnya saya kira kalau nanti bisnisnya lebih besar, kita juga sekarang lagi coba misalnya ekspor gitu ya, lanjut. Ini juga saya kira udah global, makanya sekarang salah satu konsultan kita itu kan kita buat yang namanya sustainability report. Jadi kalau perusahaannya udah IPO, itu kan dia wajib sustainability report, karena pandu dari luar itu dia udah berbicara, saya akan invest duit, tapi kamu harus pro lingkungan. Ya, jadi saya invest duit, tapi kamu global potensi harus lanjut. Saya kira ini beberapa bisnis, silakan nanti kalaupun mau terpilih mana yang mau diambil ya, lanjut. Terus ini sebenarnya di kita banyak bisnis yang bisa kalian kerjakan ya. Ada kelapa sawit, ini saya nggak terlalu banyak di sini ya, udah cerita gitu ya, nanti silakan lihat gitu ya, lanjut. Ini kita punya 800 pabrik kelapa sawit ya. Artinya kalau ini kita olah menjadi listrik aja, kita punya 800 megawatt listrik ya. Di situ istilahnya kita bisa menghasilkan, kalau misalnya 30 ya berarti kan sekitar 240 juta ton CPO. Banyak potensinya gitu ya. Lanjut. Nanti banyak ada UMKM, ada IKM ya. Terus nanti bisa di misalnya kopi ya, yang sederhana lah, food and beverage, pengolahan gitu ya. Lanjut. Tantangannya pasti akan ada. Ini saya juga coba sampaikan ya. Kita sendiri sekarang yang menggarap, yang saya bilang tadi, kita adalah di Sukabumi itu gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang tertarik. Lanjut. Bagaimana kita nanti bikin istilahnya satu kawasan industri yang terintegrasi. Jadi ada sayur-sayurannya, hortikularnya gitu ya, ada alsintannya, ada pelet biomasanya, ada pembangkit listriknya gitu ya. Lanjut. Dan istilahnya kita coba misalnya nanti juga di sisi agro apa istilahnya agro inilah, itu ekowisatanya lah gitu ya. Sekarang itu juga orang lagi berpikir ke sana. Lanjut. Ini tempat kita nih ya, silakan datang ya. Nanti bisa juga saling sharing-sharing gitu ya. Kita nanti coba istilahnya, istilah orang sekarang ngobis lah, ngopi sambil ngobrolin bisnis gitu ya. Lanjut. Lanjut, ini tempat kita. Lanjut. Kita juga ini, bagaimana kita mengoptimalkan pemasarannya. Saya kira kalau untuk produk di hulunya, teman-teman kita juga sudah melakukan. Kita juga buat istilahnya hilirisasinya, kita buat bolu ya, selainnya dari kopi ya. Kalau di tempat di kampung saya itu saya bikin saja dari salak. Di sini mungkin bisa juga kita dari alasan membaca baru. Lanjut. Kita juga buat penerbitan, nanti ada juga bisa melakukan, misalnya kan banyak UMKM, bikin aja buku tentang UMKM. Lanjut. Ya, ini misalnya nih, bagaimana saya UMKM yang inovatif itu ya, dia harus penampilan yang menarik ya, identitasnya terlihat, harga yang terjangkau ya, akses yang mudah didapatkan. Orang sekarang misalnya lagi hujan-hujan, dia ingin makan, dia tinggal pencet, ya kan, datang ke rumah dia kan gitu ya. Artinya siapkan fasilitasnya di dalam marketingnya. Sekarang berbisnis harus seperti itu. Lanjut. Kita juga bagaimana membangun sinergitas ya. Di tempat kita itu mungkin ada sekitar 150-an produk UMKM, itu kita ajak konsinyasi ya. Lanjut. Ini kita juga bagaimana misalnya akses ke bank. Kita kerjasama ini dengan Bank Syariah Mandiri atau sekarang Bank Syariah Indonesia. Lanjut. Kita kan juga misalnya ada websitenya. Kita main website dakarakopi.com ya, dakaramarketing.id, Dakar Indonesia gitu ya. Saya kira ini juga harus kita lakukan sekarang. Lanjut. Ini memang kalau kita lihat bisnis 98% masih UMKM. Jadi besar porsinya. Artinya pemula bagi Anda kalau mau main pun coba main situ. Ya. Lanjut. Istilahnya KPDB kita juga ini sumbangsinya pasti tinggi, sehingga pemerintah juga akan care. Istilahnya mereka akan mengontrol gitu ya. Coba kita lihat misalnya dari 14.838 ini belum ada situ ya. Lanjut. Kalau coba kita lihat misalnya itu ya, mikro, kecil, menengah, besar. Yang lain-lain itu hanya 1,2, 0,11, 0,2. Dia mayoritas memang di mikro. Jadi artinya mungkin yang awal boleh teman-teman. Lanjut. Sebagai penutup nih ya, saya ingin contohnya lah misalnya. Ya, ada ini survei katanya di orang di Amerika. Yang pertama itu ya, 27% tidak punya cita-cita jelas. Ya. Saya coba, siapa di sini yang mau jadi cita-cita dari pengusaha?
Ya. Oke, Pak. Mungkin ada sekitar ya 30% lah ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Dimas yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang wirausaha ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab kurang lebih 10 menit ya waktunya. Silakan dengan terbuka, dengan bebas. Hal apa yang mau teman-teman pertanyakan kepada pemateri, silakan. Ya, mulai dari yang belakang boleh, yang depan boleh, yang samping kiri atau kanan boleh. Oke. Silpan, kasih. Silakan. Ini Silpan. Harus sendiri. Ya, sendiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dimas. Ya. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Izin Pak Dimas, saya boleh nanya dua hal? Boleh, silakan. Baik, Pak Iman, sebentar saya punya dua pertanyaan Pak. Ya. Dengan pengalaman Bapak yang kurang lebih 20 tahun di bidang bisnis, gitu ya. Yang pertama yang saya mau tanyakan itu adalah menurut Bapak, usahawan, pebisnis atau pengusaha itu benar terlahir sebagai pengusaha atau hasil dari kerja keras Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, itu kan sedikit banyak berbicara mengenai pentingnya organisasi dalam berbisnis. Ya. Nah, kami ini orang-orang yang baru memulai, gitu ya, katakanlah entry level, gitu ya, kadang-kadang merasa malu untuk masuk ke organisasi tersebut karena takut dianggap oh ini masih kecil gitu. Ya. Nah, apakah di organisasi itu sebetulnya ada hal-hal yang kami takutkan itu Pak? Maksudnya yang sudah besar di organisasi itu apakah akan merasa mereka superior sehingga kami yang kecil-kecil ini dianggap sebagai anak bawang, atau sebaliknya di organisasi itu kami diberi ruang, diberi pengetahuan dan lain-lain Pak? Ya, baik itu Pak pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Mau langsung dijawab atau? Boleh langsung. Oke, siap. Kan yang pertama tadi, pebisnis itu istilahnya terlahir atau dipelajari gitu ya. Tapi menurut saya kebanyakan dipelajari. Memang ada juga yang terlahir. Ya mungkin ayahnya udah bisnis kan. Jadi, tapi mayoritas itu ya kalau kita lihat, seperti saya kayak Bill Gates, kalau nggak salah orang tuanya dokter, ya kan. Tapi memang dia punya keinginan. Jadi saya kurang ada referensi atau misalnya riset harus dari yang di bawah lagi gitu ya. Tapi memang yang pertama itu dia pelajari ya. Mungkin kan ada juga misalnya generasi kedua, generasi ketiga gitu ya. Karena misalnya dia mau belajar, tapi juga dia istilahnya dari orang tuanya juga berbisnis, makanya bisnisnya makin besar. Coba misalnya kalau di Indonesia kita misalnya guru bakri, ya kan, guru kala gitu ya, misalnya guru CT, ya CT Corporation itu Tanjung, kan anaknya juga Putri Tanjung kan jago. Umurnya mungkin sekarang masih 21 tahun ya. Tapi artinya memang dia terlahir. Tapi kan kalau Hairul Tanjungnya sendiri kan ayahnya bukan pebisnis, malah orang susah kan gitu. Jadi makanya saya sendiri, saya orang tua saya juga bukan bisnis, ya orang kampung malah gitu ya. Tapi kan anak kita sudah ditodalati. Karena seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa instan gitu. Nggak bisa gara-gara misalnya, tapi banyak juga yang saya kayak latih itu kalau kalian tahu kan itu kan juga kan aku bisnisnya kan. Artinya ada juga beberapa yang orang tuanya berbisnis karena anaknya mungkin nggak dilatih ya, atau istilahnya terlalu dimanja, malah generasi kedua itu racun. Makanya dari saya itu generasi pertama kontang panting mencari, generasi kedua kontang panting menghabiskan kan gitu kan. Nah, itu kan juga artinya karena nggak dilatih gitu ya. Jadi saya lebih sepakat dari kita melatih gitu ya. Jadi bukan karena lain. Ya ada mungkin yang terlahir tapi juga dilatih, itu dia akan jadi bisnis yang jauh lebih hebat gitu ya. Terus yang kedua tadi itu kan
apa tadi itu masalah organisasi. Itu memang bisa dari dua sisi, gitu ya. Tapi harusnya dari Anda sebagai pemula atau yang lebih junior, ya jangan langsung negatif thinking dulu. Ntar gua masuk disuruh ngangkat-ngangkat piring lagi. Ya nggak apa-apa, kan? Tapi kan nggak selamanya disuruh ngangkat piring. Ya, jadi saya kira mungkin kita ambil dari sisi kitanya dulu lah. Ya, kita positif saja dulu. Bisa-bisa itu misalnya bagian dari anggap misalnya ya, ini senior lagi menguji kesetiaan saya, kesetia kawanan saya kan gitu ya. Tapi memang yang junior juga harus merangkul, ya kan? Kalau zaman saya kan posternya kencang, nggak tahu sekarang masih kencang nggak? Sekarang nggak bisa lagi terlalu kencang, karena anaknya udah letoy semua kan. Nah, kalau kami dulu di teknik itu, sampai berdarah-darah semua kita ada, ya kan? Malah dulu rambut dikasih oli, ya kan? Ya, habis ini kadang-kadang ada yang harus cukur rambutnya. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi saya kira harus dari dua sisi. Tapi mungkin kita dari junior, kita kembali positif thinking aja. Karena kalau gitu nanti nggak ketemu. Karena kita yang lebih butuh, ya. Jadi makanya sama itu kayak saya jadi mahasiswa, jangan membenci satu dosen. Karena nggak bisa Anda lulus kalau dapat E. Walaupun semua A, tapi dapat satu E, nggak lulus. Jadi makanya kalau kita sebagai mahasiswa, jangan membenci satu dosen atau jangan tidak menyukai satu pelajaran. Minimal Anda C gitu. Kalau mau cum laude minimal Anda B. Makanya ada istilah itu jangan membenci kali gitu ya. Saya kira gitu ya. Untuk amannya lah gitu ya. Jangan terlalu negatif gitu. Baik. Terima kasih atas jawaban pertanyaan yang pertama ya. Mungkin pertanyaan yang kedua silakan. Mau yang dari ada dua nih yang mengajukan namanya. Satu-satu dulu ya. Sebelah sana dulu. Oke. Terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Kan saya juga seorang wirausahawan, tapi saya sekarang lebih memilih investasi pasar modal. Menurut Bapak itu untuk pemula lebih baik dalam bisnis konvensional atau lebih ke investasi pasar modal menurut Bapak? Nah, satu lagi. Ini ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya kan dalam prolog dari Bapak, seorang entrepreneur atau seorang pebisnis harus punya planning, organizing, updating dan tadi satu lagi Controlling. ya, controlling. Nah, saya juga kan baru tergabung kemarin dengan kumpulan organisasi di Mafindo Pak. Ya. Terus, nah saya kan di rumah juga buka usaha UMKM kecil-kecilan Pak. Nah, yang saya tanyakan itu saya dan teman-teman semua kan di sini kami sekolah tinggi ilmu ekonomi manajemen bisnis Indonesia ya Pak. Saya harapkan saya dan teman-teman menjadi pengusaha ke depannya nih Pak. Nah, langkahnya bagaimana Pak kalau membuka usaha itu agar bisa seperti Bapak tadi apa? Ya, nggak kalah Pak. Dari sebuah proses awalnya ya sampai sukses sekarang gitu Pak. Nah, saya ingin pencerahan pertama bagaimana proses awal dan sampai sekarang, sampai Bapak udah jadi pengusaha muda, gitu, jadi dosen juga di IPB. Nah, kan sekarang dari COVID banyak pengusaha-pengusaha menggunakan digitalisasi ya Pak. Nah, kita pun pengen
pengen pencerahan juga, pengen pencerahan dari Bapak bagaimana langkah-langkah agar menjadi pengusaha ke depan nih, terutama persiapkan untuk menjadi Indonesia Emas ke depan di tahun 2045. Nah terus apa tadi lupa? Mungkin itu aja Pak. Apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan sebagai kami mahasiswa dan calon masa depan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk yang bertanya. Silakan Pak, bisa langsung jawab. Baik, terima kasih Mas Moderator. Yang tadi itu ya, saham ya. Saya kebetulan ya, tapi ini versi saya ya. Kalau saya, menurut saya orang yang main saham itu orang yang malas. Ya, karena kan bagaimana kita mengontrol uangnya, ya. Tapi bukan maksudnya menuduh si masnya ya. Jadi kalau saya dari dulu ya, saya punya uang 3,5 juta, saya lakukan bisnis yang sesuai dengan uang saya. Saya paling nggak suka main game. Ini menurut saya orang malas. Karena dia maunya gimana kan dengan uang 10 juta tiba-tiba kan bisnis itu kan selalu yang digambarkan tahun kesekian kamu akan dapat ini, dapat ini gitu ya. Jadi saya pribadi tuh mungkin hampir setiap hari dapat SMS itu. Bisnis emas lah katanya, saham inilah ini itulah, multi level lah kan gitu ya segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya lebih tertarik lakukan bisnis yang bisa Anda kontrol, yang bisa Anda pantau, yang bisa Anda berkreasi, bisa Anda berinovasi, ya, punya daya cipta. Suatu saat itu akan Anda. Saya lebih tertarik, apalagi Anda masih muda. Beda cerita mungkin Anda udah tua, tapi mungkin juga jangan dimainin game ya, tapi mainlah di bisnis yang aman gitu ya, mainnya sukses segala macamnya gitu ya. Tapi kalau masih muda, menurut saya coba yang punya, kan prinsipnya gini, Anda kasih ke situ uang, ya, ini logikanya lah. Anda nanam saham, Anda nabung, uang yang ditabung itu kan dia kasih Anda bunga kan, dia kasih Anda fee. Dari mana dia dapat membayar fee Anda itu? Hah? Iya, finalnya. Dari mana? Hasil usaha. Artinya, Anda dikasih 10%, mungkin dia untung 30%. Makanya kalau nggak di luar normal, itu pasti bodong. Nah, iya kan banyak sekali bisnis bodong. Misalnya anggaplah nabung paling dapat Anda 0,5%. Ya kan? Atau 6% atau 5%. Yang penting Anda jualan pecel lele kan, jualan bakso kan, ya kan? Nah, itu pasti akan lebih terukur. Kalau Anda kreatif, bisa lebih besar, bisa lebih kencang pemasukannya, pasti di ujungnya yang dapat modal dari kita itu dia usaha juga, berarti kan dia bukan pemalas. Ya kan? Nah, ini logikanya gitu. Makanya di negara-negara maju sedikit sekali orang menyimpan uang karena mungkin bunganya di bank nggak ada. Jadi orang kalau ada duit ya, mungkin dia simpan seperti kebutuhan dia aja. Tapi dia pasti mungkin akan berbisnis. Nah, saya kira itu ya, tapi itu pendapat pribadi saya. Ada orang memang juga yang hobi di situ. Ya. Saya dari dulu kebetulan juga nggak suka gitu ya. Jadi mending kita lakukan. Nah, karena banyak hal yang kita dapat, kita bisa belajar. Kalau itu kan kita nggak terlalu bisa banyak belajar. Tiba-tiba. Tapi maaf Pak, dari Bapak saya itu kan seorang trader ya, saya dengan modal saya dari 5 juta, saya bisa over sebulan itu bisa lebih 12 sampai 15. Itu keuntungan yang saya dapat. Iya, memang kecenderungannya di awal-awal saya kira ada seperti itu. Tapi kan yang saya pikirkan tadi, sekarang Anda misalnya berarti modal 5 juta, Anda dapat untung 12. 12 dari 5 juta itu sampai 12 juta. Dapat untung 12 juta. Anda cek nggak dari mana lah kira-kira bisnisnya itu dia 5 juta dapat 12 juta? Dari perdagangan. Apa perdagangannya? Kan istilahnya udah lebih besar untung dari modal itu. Hah? Iya, istilahnya itu kan saham lagi. Ujungnya gitu loh. Ujungnya apa?
usaha juga. Iya, apa usahanya? Tergantung usahanya. Iya, makanya itu yang saya bilang. Saya pernah ke Makau kan. Kadang-kadang ya ini di luar konteks ini ya. Kita nggak tahu uang kita itu disebarkan kemana gitu. Iya kan? Jadi coba saya ingin menyampaikan itu gitu. Jadi cobalah Anda yang logis aja. Apa bisnisnya gitu? Modal 5 juta untuk 12 juta. Iya kan? Jadi satu ya. Yang kedua, menurut saya itu juga bisa merusak generasi. Akhirnya Anda jadi nggak ngapa-ngapain nanti semua. Iya kan? Iya kan? Karena nggak mau berproduksi. Ya. Jadi kan kita nggak tahu ya seperti apa gitu. Kan kita yang logis aja. Makanya kalau saya diajak orang akhirnya dia malas lagi ngajak. Karena saya tanya, dari mana usahanya? Main forex apa segala macam. Itu forex itu dia dari mana dapatnya? Kalau dia dapat segitu, ya ngapain dia minjem uang Anda? Ya kan? Dia aja lah terus sama itu kayak orang misalnya bisa simsalabim bisa keluar uang lagi. Ngapain dia ngambil uang Anda? Gitu? Ya kan? Ini memang masing-masing punya pasti reason ya, tidak alasan ya. Tapi karena saya yang ditanya, kebetulan saya mempunyai hak jawab, seperti itu jawabannya. Iya kan? Tapi memang nanti bagi yang ini bisa aja dia jawabannya kan, ya masing-masing punya ini ya. Saya dari dulu paling nggak suka, karena satu bisnis itu saya harus sustain. Bisnis itu harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Kalau saya main saham, nggak mungkin saya ajak keluarga saya. Ya, tapi kalau saya bikin usaha, misalnya kita di Jakarta Kopi atau kita bikin perkebunan, minimal saya 10 keluarga saya bisa ajak. Ya kan? Nah, misalnya 20 warga di situ bisa saya ajak. Artinya kita kan sama-sama jalan, sama-sama hidup, ya kan? Jadi kita nggak mandiri gitu, atau kita tidak individualis hanya untuk kita. Ya, saya kira itu ya. Terus yang kedua tadi si Mbak Masnya ya, saya kira sebenarnya tadi semua udah saya sampaikan ya. Tapi memang gini lah, prinsipnya itu bisnisnya ya. Kalau kita udah punya bisnis, pastikan dulu bisnis kita itu jalan. Nah, terus kalau itu kita udah jalan, baru kita berusaha untuk extend gitu. Saya berusaha kita untuk menambah. Jangan juga dikerjakan sekaligus. Saya dulu dari kuliah semester 3, saya udah mengejar kos-kosan dulu di IPB. Jadi saya selama mahasiswa itu mungkin saya ada 5 kos-kosan saya bangun. Jadi saya mungkin ada 100 kos-kosan saya pegang dulu. Pertama kali saya beli mobil itu saya dari jual beli tanah, dapat 35 juta, ya kan? Baru saya bikin rental mobil sampai 28 gitu ya. Jadi dan itu semua bertahap gitu. Ya, kita punya rezeki bangun kafe, kita punya rezeki beli kebun, kita punya rezeki bangun pabrik, itu bertahap. Nggak mungkin tiba-tiba langsung semua, nanti kita kabur pula kan gitu. Ya, saya kira itu ya, karena juga udah ajan ya. Terima kasih adik-adik semua ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis, dia menjadi orang yang sangat sukses. Ya, jadi harus ditulis. Saya dulu belajar juga termasuk begitu, tapi bukan mau bikin contekan, memang saya menulis saja. Karena menghafal daya hafalnya juga kurang gitu ya. Jadi kalau menulis connect, ya. Makanya di sini put your brain in your finger. Gitu. Jadi apa yang dipikirkan dia itu ditulis, ya. Itu biasanya lebih nempel. Ya. Makanya biar tempel aja, saya mau jadi presiden, mudah-mudahan nanti jadi presiden. Ya. Tapi dia nggak kebayang aja presiden seperti apa sih. Jangan-jangan presiden itu dia nggak tahu kan. Nah, itu berat itu misalnya. Makanya ada orang bilang bermimpilah setinggi-tingginya gitu ya. Karena biasanya daya mampu dia itu hanya sampai ketinggian mimpi dia. Iya kan? Kalau dia bermimpi jadi menteri, mudah-mudahan nanti jadi kepala desa. Iya kan? Ya, kepala desa pun dia nggak mimpi kan mau jadi apa. Kan? Jadi bagus tuh. Jadi sekarang kalau udah punya istri, dia bisa coba tulis ngomong usaha. Ya. Lanjut. Tadi ya, dia menjadi orang sukses 10 tahun kemudian. Terus, bagaimana misalnya konsep diri Anda itu ya? Lanjut. Coba kenali potensi diri. Misalnya si mas-mas yang di depan, kan pasti tahu sebenarnya. Yang tahu diri Anda itu kan hanya Anda. Misalnya, saya sebenarnya setiap mandi itu pasti nyanyi. Ya berarti dia sebenarnya ingin jadi penyanyi.
Atau misalnya dia di rumah itu semua dia tendang, kursi pun dia tendang. Oh jangan-jangan dia mau pemain bola. Ya. Misalnya kalau dia bisnis kan, apa-apapun dibisniskan. Lu kapan balikinnya? Misalnya dibeli di mana gitu ya. Ini dia memang cocok dari bisnis. Yang tahu itu sebenarnya Anda kalau mau jujur ya. Lanjut. Artinya Anda harus tahu dari kecil. Karena ya bisa aja orang menilai ya, tapi kan yang tahu bisnis kita. Ya, lanjut. Coba misalnya nih, Tiger Woods. Dia karena udah tahu potensinya, makanya itu istilahnya kita buat, saya setuju, kita di PPD ada mentoring leader, pemimpin menghadirkan pemimpin. Ya. Jadi kalau kita udah tahu dari awal apa cita-cita kita dan kita tulis, kita pasti akan berlatih. Karena kita punya keinginan yang kuat gitu ya. Coba dia ini, Tiger Woods, dia udah berlatih itu dari selama 15 tahun ya. Sebelum dia akhirnya menjadi juara pada 15 tahun. Karena dia udah tahu. Yang repot kan nggak tahu. Mau apa mas? Mengalir aja lah. Tak mau jadi pengusaha, alhamdulillah katanya kan. Nanti tinggal di kampung juga ya, nikmati aja. Itu berat. Lanjut. Coba si Bill Gates dia berani loh dia udah di Harvard kan. Karena memang dia mau jadi pengusaha software. Gua nggak perlu lagi dah menyatukan. Kita itu aja udah kalian dari keluar kan. Gara-gara mau pengusaha udahlah saya keluar aja lah dari sini gitu kan. Belum tentu. Ya. Tapi artinya ini contoh gitu kan. Lanjut. Ini. Ya, lanjut. Boleh. Kan coba Anda baca podcastnya dia. Dari dia istilahnya kampung ke kampung kan. Dia belajar apa tuh? Melawat gitu kan, kadang nggak dibayar gitu kan. Dia keinginannya ke situ. Lanjut. Jadi faktanya orang-orang berpermukaan butuh waktu sekitar 10 tahun. Kalau sekarang Anda berusia berapa? 22 tahun ya. Makanya nanti kalau bisa sebelum 35 tahun Anda sudah punya semua. Dalam artian ya punya istri, punya keluarga, ya, punya usaha, punya mobil gitu. Jadi itu memang harus Anda perjuangkan. Untuk memperjuangkan ini Anda harus lakukan. Anda harus bekerja keras. Ya, tapi saya duduk aja tiba-tiba jadi orang kaya. Untuk ya ada 1-2 itu mungkin dia nggak inilah ya. Terus lanjut. Sekarang misalnya ini kan banyak orang, misalnya 50 orang di sini ya. Kan nggak semua nanti jadi presiden, kan presiden cuma 1. Iya. Kan nggak semua jadi menteri, kata menteri cuma 30 orang. Iya kan? Terus, tapi kan Anda harus berbeda gitu dari teman-teman. Tapi jangan pula karena mau berbeda aneh-aneh gitu ya. Ya. Kita misalnya rangkum tadi, mulai karena misalnya kalian dari mahasiswa sekarang, coba jangan istilahnya sungkan-sungkan ya, atau jangan malas untuk berorganisasi. Baik organisasi tadi di kampus, organisasi di masyarakat, ya organisasi di ilmuwan gitu ya. Saya kira itu nanti melatih kreativitas, inovasi gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Terus selalu update ya terhadap kondisi nasional. Jangan nggak mau tahu, ya, jangan nggak mau tahu. Misalnya sekarang saya tanya, sudah berapa juta orang Indonesia terkena COVID? Ada yang tahu nggak? Ya kita harus update gitu. Jadi ya, kita harus serba tahu. Untuk kreatif dan survive harus memiliki soft skill ya, harus punya hard skill, butuh kerja keras dan usaha yang ulet serta berkelanjutan. Maksudnya jangan latihan itu juga harus, misalnya every time ya kan, misalnya anytime always standby gitu. Jadi Anda harus terus melakukan. Jangan istilahnya lagi panas ya, terus dia lupa lagi kan gitu ya. Jadi harus continue gitu. Sama kayak orang misalnya makan cabai kan, lagi makan cabai, buat tobat dia makan cabai, besok dia makin lagi kan gitu ya. Jadi kita pun harus gitu ya. Jadi bisnisnya akan selalu bertahan ya menurut saya di seputar pendidikan ya, UMKM dan kesehatan. Ini artinya Anda kalau misalnya ingin safety main bisnisnya pasti akan aman di sini. Terus bisnis akan prospek di masa depan pasti mainnya di energi, lingkungan dan ekonomi kreatif. Bayangkan ya orang-orang yang kayak sekarang saya yang punya Zoom ya, yang punya Facebook, yang punya WhatsApp ya. Itu orang-orang yang kreatif di ekonomi kreatif. Dia yang akan milioner itu. Kita kan nggak bisa mengatakan nggak ada dari kalian, bisa aja dari kalian nanti ada yang seperti itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV.
Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Kakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat.